Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang vitamin larut air dari kelompok 5 yang beranggotakan Maya Utami J1A11904, Yulisuka J1A11913, Ilham Amanu J1A11927, dan sendiri Desi Sandosi J1A1047. Dengan Deani Christian Saragi D1A1907 dari kelas R1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Utami. Kepada Maya kami persilakan. Oke, yang pertama yaitu vitamin. Keberadaan vitamin sangat penting bagi tubuh, terutama sebagai pengatur sekaligus pemicu dalam proses metabolisme tubuh. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin-vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Bahan makanan sumber nabati umumnya terdiri atas bahan makanan nabati, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin larut air dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Selanjutnya yaitu definisi dan sumber-sumber vitamin larut air. Vitamin larut air adalah vitamin yang hanya bisa disimpan sedikit dalam tubuh karena kelebihannya langsung terbuang bersama dengan urin. Vitamin B dan vitamin C merupakan kelompok vitamin larut dalam air. Dalam keberadaan di sumber bahan pangan maupun setelah masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam metabolisme tubuh, vitamin-vitamin tersebut membutuhkan air. Nah, yang pertama itu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini merupakan nutrisi yang esensial. Vitamin B kompleks berfungsi sebagai koenzim dalam banyak jalur metabolik yang berhubungan satu sama lain. Secara umum, golongan vitamin B berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Sumber utama vitamin B ini berasal dari susu, gandum, ikan, dan sayur-sayur hijau. Vitamin B kompleks ini terbagi menjadi 12. Yang pertama vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 dan vitamin B12. Yang pertama vitamin B1. Vitamin B1 ini dikenal dengan nama tiamin. Tiamin ini merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Tiamin termasuk salah satu dari vitamin yang kurang kestabilannya. Vitamin B1 ini termasuk vitamin larut dalam air, maka tidak dapat disimpan sebagai cadangan makanan dalam tubuh, sehingga asupan vitamin B1 harus berlangsung terus. Sumber dari vitamin B1 diperoleh dari biji-bijian seperti beras atau bekatulnya, beras poles, dan gandum. Sedangkan sumber vitamin B1 hewani didapatkan dari daging sapi, ikan tuna, ikan salmon, unggas, dan telur. Selanjutnya vitamin B2. Vitamin B2 ini merupakan salah satu bagian dari vitamin B kompleks yang mempunyai peranan utama dalam oksidasi lemak, karbohidrat, dan asam amino. Nama lain vitamin B2 ini yaitu riboflavin, yang mana menandakan karakteristik vitamin B2 sendiri, yaitu memiliki struktur ribosa dan berwarna kuning, yang mana diperoleh dari kata flavus yang berarti kuning. Seperti vitamin B yang lainnya, larut dalam air, vitamin ini disimpan dalam tubuh. Oleh karena itu, kebutuhan riboflavin wajib dipenuhi dari sumber makanan. Sumber dari vitamin B2 ini dalam makanan hewani dan nabati, yaitu dalam susu, keju, daging, ikan salmon, dan sayuran berwarna hijau. Vitamin B3. Vitamin B3 ini juga dikenal dengan istilah niacin. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan protein. Di dalam tubuh, vitamin B3 ini berperan
besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Vitamin B3 ini disebut juga dengan nisin karena merupakan salah satu bagian dari vitamin B kompleks yang berperan untuk membantu melepas energi dalam karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, berperan dalam kesehatan kulit, membantu sistem fungsi sistem saraf. Sumber vitamin B3 ini terdapat pada hewani seperti ragi, daging ayam, kalkun, ikan salmon, ikan tuna, ikan teri. Akan tetapi, terdapat beberapa sumber pangan lain yang juga mengandung vitamin ini dalam kadar tinggi, antara lain gandum dan kentang manis. Sumber utama vitamin B3 adalah semua bahan makanan, sumber protein, serealia, kopi, dan teh. Selanjutnya yaitu vitamin B5. Vitamin B5 ini merupakan komponen struktur koenzim A yang berperan dalam proses oksidasi sel dan memelihara tingkat gula darah yang normal. Vitamin B5 sebagai koenzim merupakan faktor yang penting dalam memajukan pertumbuhan ragi, tumbuhan hijau, dan jasad renik atau mikroorganisme. Sumber vitamin B5 ini adalah ragi, hati, kuning telur, daging, alpukat, ubi jalar, jamur sitaik, salmon. Nah, selanjutnya vitamin B6. Vitamin B6 merupakan golongan vitamin yang paling penting di antara keluarga besar vitamin B. Vitamin B6 ini berasal dari niacin, asam folat, dan kobalamin berperanan dalam membantu menggerakkan beberapa fungsi vital dari tubuh manusia. Vitamin B6 ini membantu tubuh membentuk energi dengan membakar cadangan gula yang tersimpan di antara organ tubuh dan pembentukan hemoglobin dari protein. Vitamin B6 terdapat dalam berbagai bahan makanan seperti daging, telur, hati, sayur hijau, beras, susu, jagung, kacang-kacangan, hati ragi, dan ikan. Selanjutnya yaitu vitamin B7. Vitamin B7 adalah nama lain dari biotin yang berfungsi dalam membantu metabolisme lemak serta karbohidrat yang kemudian menjadi energi. Biotin adalah suatu karbon monokarboksilat terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofen dengan rantai samping asam valeral. Biotin tahan panas, larut air, dan alkohol serta mudah dioksidasi. Biotin ini berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Sintesis dan oksidasi asam lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Sumber vitamin B7 adalah hati, kuning telur, serealia, kamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu vitamin B9. Vitamin B9 ini sering dikenal dengan nama asam folat. Kata asam folat sering digunakan secara bergantian, namun keduanya sebenarnya memiliki bentuk berbeda. Bentuk folat terdapat pada berbagai bahan makanan, tetapi sifatnya sangat tidak stabil, sehingga mudah rusak oleh cahaya ultraviolet, keadaan asam, oksigen, dan panas. Asam folat ini merupakan bentuk folat yang teroksidasi dan sangat stabil sehingga memiliki efisiensi penyerapan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu sumber vitamin B9, yaitu daging, telur, daging ayam, ragi, ikan, roti, nasi, tepung, ragi, dan jamur. Selanjutnya yaitu vitamin B12. Vitamin B12 ini merupakan salah satu vitamin larut dalam air yang berfungsi dalam menjaga aktivitas sistem saraf pusat, metabolisme sel dalam pelepasan energi dan pembentukan. Vitamin B12 ini atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada vitamin
pada vitamin ini banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Sumber vitamin B12 ini terdapat pada ikan salmon, ikan sarden, daging sapi, kepiting, kerang, udang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu vitamin C. Vitamin C ini adalah nutrien dan vitamin yang larut dalam air dan penting untuk kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Vitamin C ini dikenal dengan nama kimia dari bentuk umumnya yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan antioksidan karena sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Oleh karena itu, penggunaan vitamin C sebagai antioksidan semakin sering dijumpai. Sumber dari vitamin C sebagian besar tergolong dari sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Di antaranya sayuran seperti brokoli, bayam, cabai, dan buah seperti jambu biji, nanas, jeruk, tomat, dan mangga. Nah, ini merupakan tabel nilai vitamin C berbagai bahan makanan. Kita lihat di sini, kandungan vitamin C paling tinggi itu terdapat pada daun singkong, yang mana sebesar 275 mg per 100 gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ilham. Terima kasih, saya akan lanjutkan, yaitu proses pencernaan vitamin larut air. Proses pencernaan vitamin larut air yang pertama adalah vitamin B1. Di dalam sel epitel mukosa usus, tiamin difosforilasikan dengan pertolongan ATP dan sebagai TPP dialirkan oleh vena portae ke hati. Kemudian tiamin diekskrasikan di dalam urin pada keadaan normal. Ekskrasi ini paralel terhadap tingkat konsumsi tetapi pada kondisi defisien, hubungan paralel ini tidak lagi berlaku. Kemudian vitamin B2, riboflavin bebas terdapat di dalam bahan makanan dan larut di dalam air, sehingga mudah diserap dari rongga usus ke dalam mukosa. Di dalam sel epitel mukosa usus, riboflavin bebas mengalami fosforilasi dengan pertolongan ATP dan sebagai FMN dialirkan melalui vena portable ke hati. Kemudian vitamin B3, penyerapan niacin makanan di usus kecil, sebagian serta niacin yang dihasilkan oleh mikroba terjadi melalui pH asam, tetapi Na plus dan min tergantung spesifik dan proses yang dimediasi pembawa afinitas tinggi. Identitas molekuler dari sistem transportasi yang terlibat sejauh ini tidak diketahui. Vitamin B5 diabsorpsi di saluran pencernaan lalu dihidrosis dalam usus menjadi koenzim A dalam proses metabolisme dan diekskresi melalui urin. Pada vitamin B6, periodiksin hidrokloida dalam bentuk sintesis yang digunakan sebagai obat. Fungsi vitamin B6 yaitu sebagai koenzim terutama dalam transaminasi dekarboksilasi. Reaksi lain yang berkaitan dengan metabolisme protein. PLP mengatur sintesis pengatur saraf asam gamma aminobutirat, yaitu bisa disebut juga gamma aminobutiric acid atau GARA. Pada vitamin B7, proses pencernaan biotin melalui aktivitas dan ekskresi mRNA enzim glukokinase yang berperan dalam stimulasi sekresi insulin dan homeostasis kadar glukosa darah. Pada vitamin B9, proses pencernaan ini terjadi terutama di bagian proksimal usus kecil dan melibatkan enzim phosphoryl glutamate karbokspeptidase berkenaan dengan asam fosfat
yang disediakan bakteri di usus besar. Sebagian besar asam folfat ini adalah dalam bentuk monoglutamat asam folfat dan dengan demikian tersedia untuk diserap. Pada vitamin B12 ini mempunyai mekanisme yang pencernaan yang sangat rumit dan unik. Sehingga di dalam sekresi gaster terdapat enzim transferasi yang disebut juga faktor intrinsik. Faktor intrinsik tersebut mengikat vitamin B12 yang membuat vitamin ini resisten terhadap serangan mikroba yang menghuni rongga usus. Proses pencernaan pada vitamin C yaitu bisa dapat kita bagi menjadi 3, yaitu oksidasi, ekskrasi, dan regenerasi. Hasil oksidasi vitamin C yang pertama ada radikal bebas aksobil. Yang kedua yaitu vitamin C dapat juga mengalami oksidasi setelah bereaksi dengan vitamin E atau radikal urat. Yang ketiga, vitamin C dapat dengan mudah melepas elektron karena oksidasi monovalent visible menjadi radikal aksobil sehingga dapat berperan dalam sekmokrodos sistem redoks biokimia. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Desi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyerapan vitamin laut air. Next. Vitamin yang larut dalam air itu vitamin B, B kompleks, dan C. Tidak disimpan, melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Akibatnya selalu dibutuhkan asupan vitamin tersebut setiap hari. Vitamin larut air langsung diserap melalui saluran darah dan ditransfusikan ke hati. Yang pertama, mekanisme penyerapan vitamin B1. Tiamin diabsorpsi secara aktif terutama di duodenum bagian atas yang bersuasana alam dengan bantuan adenin trifosfat atau ATP aktif yang bergantung pada natrium. Tiamin dikonsumsi melalui 5 gram per hari, bagian akan absorpsi secara pasif. Absorpsi aktif dihambat oleh alkohol. Setelah diabsorpsi kurang lebih 30 mg, tiamin mengalami fosforilasi dan disimpan sebagai tiamin pirofosfat atau ATTP di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Next. Kemudian vitamin 2 atau riboflavin. Riboflavin diabsorpsi di bagian atas usus halus secara aktif oleh sel yang membutuhkan natrium untuk kemudian mengalami fosforilasi hingga menjadi FMN di dalam massa usus halus. Riboflavin dan FMN dalam aliran darah sebagian besar terikat pada albumin dan bagian kecil pada imunoglobulin. Kemudian vitamin B3. Vitamin B3 ini memiliki mekanisme dalam usus halus niacin dihidrolisis absorpsi sebagian asam nikotinat atau nikotinamida dan nikotinamida mononuklotida atau MNN. Next. Kemudian vitamin B5. Penyerapan asam pantotenat dalam usus menggunakan pengangkut sejenis natrium. Pengangkut asam pantotenat ada di seluruh pencernaan. Jaringan lain mengambil asam pantotenat dari peredaran dengan mekanisme yang sama. Mekanisme transportasi biasanya tidak jenis, sehingga serapan pantotenat dalam jaringan akan meningkat dan meningkatnya konsentrasi plasma. Next. Selanjutnya yaitu vitamin B6.
Vitamin B6 diserap dalam jejunum dan ileum dengan pola difusi pasif. Penyerapan PLP dan PMP melibatkan defosforilasi yang dikatalisi oleh alkali fosfatase. Produk metabolisme vitamin B6 diekskresikan dalam urin. Produk yang utama adalah asam pyridoxik, diperkirakan 40-60% dari vitamin 6 yang dikonsumsi dioksidasi menjadi asam pyridoxik. Jumlah kecil vitamin B6 juga ekspresikan dalam feses. Kemudian vitamin B7. Biotin diabsorpsi secara aktif dalam duodenum ileum bagian atas, serta disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi biotinil 5-adetat dalam hati, otot, dan ginjal. Biositin dihidrolisis menjadi biotin di dalam plasma. Biotin dan metabolnya dikeluarkan melalui urin dalam jumlah 6-50 gram per hari. Next. Kemudian vitamin B9. Vitamin B9 bebas yang bentuk dari proses konjugasi diserap dengan mekanisme media ke jejunum. Namun, folat yang ada terutama dalam susu terikat dengan protein. Kompleks protein folat diserap utuh terutama di ileum. Sebuah mekanisme yang berada dari sistem transformasi jejunum. Kompleks vitamin B9 yang terikat dengan protein dalam sistem transformasi jejunum akan diubah menjadi vitamin B19. Next. Kemudian vitamin B12. Vitamin B12 ini diabsorpsi di ileum bagian distal dengan bantuan faktor intrinsik ATF yang dikeluarkan oleh parietal lambung. Absorpsi intestinal vitamin B12 terjadi dengan perantara tempat-tempat reseptor dalam ileum yang memerlukan pengikatan vitamin B12. Suatu glicoprotein yang sangat spesifik yaitu faktor intrinsik yang disekresi sel-sel parietal pada mukosa lambung. Setelah diserap vitamin 12 terikat dengan protein plasma transkobalamin 2 untuk pengangkutan ke dalam jaringan. Next. Kemudian vitamin C. Vitamin C diserap usus dengan cara difusi sederhana atau dengan cara transport aktif. Efisiensi penyerapan usus menurun dan meningkatnya jumlah vitamin C yang dikonsumsi. Vitamin C diserap usus melalui mekanisme difusi pasif, mekanisme transport aktif independen, kemudian bersirkulasi di dalam darah dan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Penyerapan vitamin D tergantung pada dosis konsumsi, sehingga tinggi dosis ternyata penyerapan semakin rendah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diarni. Kepada Diarni. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan vitamin larut air. Next. Kelebihannya yang pertama yaitu vitamin B1 atau tiamin. Kelebihan tiamin dari batas normal dapat mempengaruhi sistem syaraf. Hal ini karena reaksi hipersensitif yang dapat berpengaruh pada kelelahan, sakit kepala, sifat lekas marah, dan susah tidur. Sistem darah dapat berpengaruh karena denyut nadi menjadi cepat. Yang kedua yaitu riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin jarang menimbulkan efek samping, namun jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan diare atau membuat urin menjadi lebih kuning. Yang ketiga yaitu niacin atau vitamin B3. Kelebihan niacin dapat menyebabkan gejala-gejala seperti muntah, lidah membengkak, dan pingsan dapat terjadi. Lebih lanjut, hal ini dapat berpengaruh pada fungsi hati dan dapat mengakibatkan tekanan darah rendah.
Yang keempat yaitu asam pantotenat atau vitamin B5. Gejala kelebihan asam pantotenat kadang-kadang dapat menyebabkan diare dan perut kembung. Selanjutnya piridoksin atau vitamin B6. Kelebihan mengkonsumsi vitamin B6 secara berbulan-bulan dapat menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki, dimulai dengan semutan pada kaki, kemudian mati rasa pada tangan, dan akhirnya tubuh tidak mampu bekerja. Selanjutnya biotin atau vitamin B7. Kelebihannya dapat menyebabkan mual ringan, kram di perut, dan diare. Selanjutnya asam folat atau vitamin B9. Kelebihan mengkonsumsi vitamin B9 dapat menyebabkan masalah perut, reaksi kulit, kejang, dan gangguan tidur. Selanjutnya kobalamin atau vitamin B12. Kelebihan vitamin B12 dapat menyebabkan mati rasa lengan, tangan, dan wajah, serta dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker prostat. Selanjutnya yaitu vitamin C. Kelebihan konsumsi suplemen vitamin C overdosis antara lain diare mual dan muntah, kram perut, sakit kepala, insomnia, dan batu ginjal. Batas maksimal vitamin C yang masih dapat diterima oleh tubuh adalah 200 mg. Melebihi dari dosis tersebut dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya yaitu kekurangan vitamin larut air. Yang pertama tiamin atau vitamin B1. Kekurangan tiamin dapat terjadi karena kurangnya konsumsi atau biasanya disertai kekurangan konsumsi energi, gangguan absorpsi, ketidakmampuan tubuh menggunakan tiamin, ataupun meningkatnya kebutuhan. Gejala klinis menyangkut sistem syaraf dan jantung yang dalam keadaan berat dinamakan beri-beri, baik biri-biri basah maupun beri-beri kering. Selanjutnya riboflavin atau vitamin B2. Kekurangan riboflavin biasa terjadi karena bersamaan dengan vitamin larut air lainnya. Tanda kekurangan akan terlihat setelah beberapa bulan kekurangan, seperti mata panas dan gatal, tidak tahan cahaya, kehilangan ketajaman, bibir, mulut, serta lidah sakit dan panas. Gejala ini berkembang menjadi bibir meradang, stomatitis angular, atau sudut mulut pecah, glositis atau lidah licin dan berwarna keunguan, dan pembesaran kapiler darah di sekeliling kornea mata. Selanjutnya niacin atau vitamin B3. Gejala kekurangan niacin adalah kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Kekurangan berat menyebabkan kepala gerah atau kulit yang terkena sinar matahari meradang dengan pola simetris pada kedua sisi tubuh, pecah-pecah dan menjadi luka, yang mempunyai karakteristik dermatitis, demensia, dan diare. Selanjutnya asam pantotenat atau vitamin B5. Gejala-gejala kekurangan adalah rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki muntah-muntah, diare yang timbul sekali-sekali, rasa lemah, dan susah tidur. Selanjutnya piridoksin atau vitamin B6. Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi, biasanya jika terjadi karena kekurangan yang secara bersamaan dengan vitamin B lainnya. Kekurangan vitamin B6 menimbulkan gejala yang berkaitan dengan kekurangan gangguan metabolisme protein, seperti lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. Kekurangan lebih lanjut, gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi motorik, dan kejang-kejang, anemia, penurunan pembentukan antibodi, peradangan lidah, serta luka pada bibir, dan sudut-sudut mulut dan kulit. Selanjutnya, biotin atau vitamin B7. Kekurangan biotin jarang terjadi. Gejala jika mengalami kekurangan biotin adalah rasa lelah, kurang nafsu makan, rasa nek dan muntah-muntah, otot sakit, kulit kering dan bersisi, alopsia atau kebotakan setempat, dan kesemutan. Pada bayi berumur di bawah 6 bulan terlihat gejala dermatitis. Selanjutnya asam folat atau vitamin B9. Kekurangan folat menyebabkan gangguan metabolisme DNA.
Akibatnya terjadi gangguan morfologi inti sel, terutama sel-sel yang cepat membelah seperti sel darah merah, sel darah putih, serta sel-sel epitel lambung dan usus, vagina, dan serviks rahim. Selanjutnya, kobalamin atau vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 jarang terjadi karena kekurangan dalam makanan, akan tetapi sebagian besar sebagai akibat penyakit saluran cerna atau gangguan absorpsi dan transportasi. Selain itu, kekurangan vitamin B12 terganggunya sintesis DNA menyebabkan gangguan perkembangan sel-sel, terutama sel-sel yang cepat membelah. Akibat kekurangan lainnya adalah gangguan syaraf yang menunjukkan degenerasi otak, syaraf mata, syaraf tulang belakang, dan syaraf perifer. Selanjutnya yaitu vitamin C. Jika kekurangan vitamin C dapat menyebabkan skorbut dengan tanda awal antara lain adalah lelah, lemah, napas pendek, kejang otot, tulang otot dan persendian, serta kurang nafsu makan. Kulit menjadi kering, kasar, dan gatal. Warna merah kebiruan di bawah kulit. Perdarahan gusi, kedudukan gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering, dan rambut rontok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli Sumita. Baiklah, sifat fisik dan sifat kimia vitamin larut air. Next. Sifat fisik, vitamin B1 atau tiamin. Kristal putih kekuningan, larut dalam air, keadaan kering tiamin cukup stabil. Di dalam keadaan larut, tiamin hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam suasana alkali, tiamin mudah rusak oleh panas dan oksidasi, tiamin tahan pada suhu beku. Selanjutnya, vitamin B2 atau riboflavin. Bentuknya kristal kuning, larut pada air, tahan panas, oksidasi, dan asam. Tidak tahan pada alkali dan cahaya, terutama sinar ultraviolet. Selanjutnya, vitamin B3 atau niacin. Lebih stabil daripada tiamin dan riboflavin. Niacin tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Bisa hilang jika dimasak dengan air yang dibuang. Next, selanjutnya. Vitamin B9. Berbentuk kristal kuning, sebagai asam bebas, asam folat tidak larut pada air dingin, namun sebagai garam natrium dapat lebih larut. Stabil pada panas dalam medium asam, cepat rusak pada keadaan netral dan basah. Mudah rusak bila terkena cahaya. Selanjutnya vitamin B12. Berbentuk kristal merah, larut pada air, perlahan rusak oleh asam encer, alkali, cahaya, bahan-bahan pengoksidasi dan pereduksi. Vitamin C. Berbentuk hamblur atau serbuk putih atau agak kuning oleh pengaruh cahaya, lambat laun menjadi warna gelap. Dalam keadaan kering, stabil di udara, dalam larut cepat teroksidasi, melebur pada suhu kurang lebih 190 derajat Celcius. Vitamin C mudah larut dalam air, alkohol, tidak larut dalam kloroform, enter, dan benzen. Next. Sifat kimia. Vitamin B1 atau tiamin. Tiamin menyatakan bahwa zat ini mengandung sulfur atau tio dan nitrogen atau amin. Molekul ini terdiri atas cincin piramida yang terikat dengan cincin tiazol. Tiamin memiliki rumus molekul C12H17N4OS. Vitamin ini memiliki berat molekul 1265,36 gram per molekulnya. Dapat dilihat, ini merupakan gambaran senyawa dari sifat kimia vitamin B1 atau tiamin. Selanjutnya, vitamin B2 atau riboflavin. Struktur riboflavin terdiri dari atas cincin isoaloxazin dengan rantai samping ribitil. Flavin
nukleotida atau VMN dibentuk dengan diikatkannya ester fosfat pada rantai samping ribital. Flavin adenin difosfat atau FAD dibentuk bila FMN pada rantai samping diikatkan dengan adenin monofosfat. Seperti dapat dilihat merupakan gambaran struktur senyawa pada sifat kimia vitamin B2. Selanjutnya, vitamin B3 atau niacin. Niacin adalah istilah generik untuk nikotinat dalam turunan alaminya nikotinamida atau niacin amisa. Ini merupakan gambar dari struktur senyawa kimia pada vitamin B3 atau niacin. Next. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Secara kimiawi, asam pantotenat adalah amida yang terdiri dari asam D-pantonoat dan asam amino beta-alanin. Nama sistematis dari bentuk yang aktif secara biologis atau isomer D, isomer L tidak memiliki aktivitas biologis. Adalah 3 2R 4 dihidroksi 3,3 dimetil butanol amino atau asam praponoat. Kan struktur senyawa kimia vitamin B5. Next. Vitamin B6 atau pyridoxine. Ada 3 senyawa yang mempunyai aktivitas vitamin B6. 2 bentuk vitamin B6 lainnya berbeda dengan struktur pyridoxine. Keduanya mempunyai penyulih lain pada karbon 4 inti benzen. Pyridoxal mengandung gugus CH2NH2. Selanjutnya, vitamin B7 atau biotin. Ini terdiri dari cincin ureido atau imidazolin yang menyatu dengan cincin tetraditiopen, sebuah pengganti asam valerik mengikat ke salah satu atom karbon dari cincin tetraditiopen. Ada 3 bentuk biotin: biotin bebas, biosid atau ebutil L-lyasin, dan 2 sulfoksida L dan D biotin. Dan itu merupakan struktur senyawa dari vitamin B7. Selanjutnya vitamin B9, asam folat. Bentuk aktif folat terdiri atas cincin petridin terikat dengan P asam amino benzoalet membentuk asam pentroat dan asam glutamat. Ini merupakan gambar dari struktur senyawa kimia sifat kimia maksudnya vitamin B9 atau asam folat. Next. Vitamin B12 atau kobalamin. Kobalamin terdiri atas cincin mirip porifirin seperti hem yang mengandung kobalt serta terkait pada ribose dan asam folat. Dan itu merupakan struktur senyawa kimia pada vitamin B12 atau kobalamin. Selanjutnya, vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C dapat berbentuk sebagai asam L-askorbat dan asam L-dehidrokskorbat. Keduanya mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. Asam askorbat sangat mudah L-dehidrokskorbat. Asam L-dehidrokskorbat secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam L-diketogulanat yang tidak memiliki keaktifan vitamin
lagi. Gambar di samping merupakan dari struktur kimia vitamin C atau asam askorbat. Selanjutnya, fungsi-fungsi vitamin larut air. Vitamin B1 atau tiamin dapat membantu tubuh dalam mengolah karbohidrat menjadi energi serta berperan dalam fungsi jantung. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin membantu pertumbuhan tumbuh dan memproduksi sel-sel darah merah. Ketiga, vitamin B3 atau niacin membantu dalam menjaga kesehatan kulit dan saraf. Dalam dosis tinggi, vitamin ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Next, vitamin B5 atau asam pantotenat dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon dan kolesterol. 5. Vitamin B6 atau pyridoxine menjaga fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. 6. Vitamin B7 atau biotin untuk membantu penyerapan protein dan karbohidrat serta membentuk hormon dan kolesterol. Selanjutnya vitamin B9 atau asam folat untuk membentuk sel darah merah dan produksi DNA. 8. Vitamin B12 atau kobalamin untuk membantu metabolisme tubuh dan menjaga fungsi sistem saraf pusat. 9. Vitamin C dapat membantu merawat kesehatan tulang rawan dan gigi serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah sehingga mencegah serangan jantung dan stroke. Next. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil dari presentasi vitamin larut air dari kelompok kami. Dan lebihnya kami mohon maaf. Kami kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.